Benarkah ada rencana jahat di balik PSBB total Jakarta? Ditulis oleh Nafis Siwat. Untuk menjawab benar atau tidaknya pernyataan dari judul tulisan ini, mari kita lihat beberapa kepingan peristiwa yang terjadi selama ini di Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Siwat.com. Ada yang masih ingat dengan pernyataan Anies Baswedan kepada media asing bahwa katanya dia sudah melakukan antisipasi virus corona ini sejak Januari 2020 lalu? Ada yang percaya dengan omongan Anies Baswedan tersebut? Karena faktanya di bulan Januari 2020 Jakarta sedang dilanda banjir besar. Dan di bulan Januari juga Anies Baswedan sibuk mempersiapkan acara Formula E. Dan heboh berita 191 pohon di Monas ditebang yang akhirnya dijadikan furnitur. Dan sejak Januari hingga Maret 2020 Jakarta mengalami 6 kali banjir di masa pemerintahan Anies Baswedan. Lalu Anies mengatakan dia sudah melakukan antisipasi virus corona sejak Januari. Ada yang percaya? Sekarang mari kita fokus tentang wabah virus corona di Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur seiman Anies Baswedan. Jika Anies Baswedan mengatakan bahwa dia sudah mengantisipasi virus corona sejak Januari, lalu kenapa jumlah kasus virus corona di Jakarta saat ini adalah yang tertinggi di Indonesia? Menurut situs resmi pemerintah COVID-19 hari ini, jumlah kasus virus corona di Jakarta berjumlah 51.635 kasus, yang merupakan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Logika sejalan, jika memang benar Anies Baswedan sudah melakukan antisipasi virus corona sejak Januari, tidak mungkin Provinsi DKI Jakarta jadi provinsi dengan jumlah kasus corona tertinggi di Indonesia. Kita juga masih ingat akting Anies Baswedan dengan suara yang bergetar menyebutkan ada 238 penduduk DKI yang meninggal akibat virus corona pada bulan Maret lalu. Dan hanya berselang 4 bulan kemudian Anies Baswedan tanpa suara bergetar mengatakan, ngaku senang angka profit corona di DKI Jakarta naik. Sangat kontradiktif bukan sifat Anies Baswedan? Pertama, sok sedih dengan suara bergetar karena banyak warga DKI Jakarta meninggal karena corona. Lalu senang angka positif corona di Jakarta naik. Coba sebutkan gubernur mana di Indonesia yang senang angka positif di daerahnya naik. Bahkan saat kasus corona semakin melonjak di Jakarta Agustus lalu, Anies Baswedan pernah sesumbar dengan mengklaim jika penanganan kasus corona sudah terkendali. Sejak Anies Baswedan menetapkan PSBB di Jakarta pada bulan April lalu, setidaknya sudah 4 kali Anies memperpanjang PSBB di Jakarta sampai 10 September 2020. Anies tetapkan PSBB efektif 10 April. Pemerintah DKI butuh persiapan. Anies perpanjang lagi PSBB Jakarta mulai 22 hingga 4 Juni 2020. Anies resmi perpanjang PSBB transisi Jakarta hingga 30 Juli. Anies perpanjang PSBB transisi Jakarta hingga 27 Agustus 2020. Anies memperpanjang PSBB transisi hingga 10 September 2020. Yang terbaru, Anies Baswedan mengumumkan PSBB total. Lalu benarkah ada rencana jahat di balik PSBB total tersebut? Coba perhatikan apa yang terjadi sesaat setelah Anies Baswedan membuat pernyataan bombastis tentang PSBB total di Jakarta. Harga saham IHSG rontok atau ambruk sebesar 4%, membakar 300 triliun rupiah uang di pasar modal. Gelombang PHK massal akan terjadi di depan mata dalam waktu dekat. Banggar DPR, pernyataan bombastis Anies Baswedan bikin saham rontok. Anies kunci Jakarta lagi, IHSG ambruk 4%. Suara.com, pernyataan Anies soal PSBB membakar 300 triliun rupiah uang pasar modal. Jakarta dikunci gelombang PHK massal di depan mata, ngeri.
Yang lebih mirisnya lagi, tanpa malu atau sudah tidak tahu malu lagi, Anies Baswedan meminta PSBB total dilakukan di sejumlah provinsi. Tidak hanya di DKI, Anies minta penerapan PSBB total di sejumlah provinsi. Jadi ingat, jika saat Pemprov DKI mau membuat PSBB pada April lalu, bukan karena peduli nasib rakyat Jakarta, tapi ujungnya minta duit ke pemerintah pusat. Presiden Jokowi. Jakarta mau PSBB, Wagub terpilih minta pusat kucurkan dana bantuan. Sungguh sangat miris untuk menutupi fakta bahwa Anies Baswedan gagal mengantisipasi jumlah kasus virus corona di Jakarta yang merupakan tertinggi di Indonesia. Anies Baswedan mau lepas tangan dengan membuat kebijakan yang bisa menghancurkan perekonomian Indonesia. Jika pemerintah pusat menolak PSBB total yang diterapkan oleh Anies Baswedan, dia tinggal menyalahkan Presiden Jokowi seolah tidak peduli dengan nasib rakyat Jakarta. Jika pemerintah pusat setuju dengan PSBB total ala Anies Baswedan, maka perekonomian Jakarta pasti akan semakin terpuruk, yang akan berimbas ke perekonomian Indonesia juga. Ujungnya tetap salahkan Presiden Jokowi. Lalu kenapa Anies Baswedan ngotot mau menerapkan PSBB total di Jakarta dan meminta PSBB total di sejumlah provinsi lainnya? Apakah Anies Baswedan mau minta uang lagi ke pemerintah pusat, Presiden Jokowi? Apakah Anies Baswedan mau cuci tangan untuk menutupi fakta bahwa di bawah kepemimpinannya perekonomian Jakarta sudah terpuruk min 8,22%, jauh di bawah angka nasional min 5,32 dalam kuartal kedua tahun 2020 ini? Apakah Anies Baswedan mau merusak lagi perekonomian Jakarta yang sudah terpuruk dengan kebijakan barunya PSBB total? Yang pasti akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, yang ujungnya salah Presiden Jokowi lagi. Jadi silakan menilai sendiri apakah benar ada rencana jahat di balik PSBB total Jakarta tersebut. Wassalam, Nafis. Ditulis oleh Nafis Siwat, dilansir dari siwat.com.